Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil PPT kami yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial, yang akan dibacakan oleh Reski Aulia Ramadhani dan dilanjutkan oleh Andita Makfira Nasrul. A. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divided dalam bahasa Inggris. In salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divid artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu dari kata individuum yang berarti tidak berbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan. Individualitas manusia tampak pada keinginan untuk selalu tumbuh berkembang sebagai sosok pribadi yang khas atau berbeda dengan lain manusia secara perorangan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya. Manusia sebagai individu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus mematangkannya untuk menjadi pribadi. Proses individu untuk menjadi pribadi itu hanya didukung dan dihambat oleh dirinya, tetapi juga didukung dan dihambat oleh kelompok sekitarnya. B. Manusia sebagai makhluk sosial. Dimulai sejak lahir, menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. C. Interaksi sosial dan sosialisasi. 1. Interaksi sosial. Kata interaksi berasal dari kata inter dan ektion. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antar individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakannya. Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Interaksi sosial antara individu terjadi manakala dua orang bertemu. Interaksi dimulai pada saat itu mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, cooperation, persaingan, competition, dan pertentangan, konflik. Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial. Keempat pokok dari interaksi sosial tersebut tidak perlu melupakan kontinuitas, dalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan adanya kerjasama yang kemudian menjadi persaingan serta memuncak menjadi pertiakai untuk akhirnya sampai pada akomodasi. D. Pengembangan manusia sebagai makhluk individu atau sosial.
1. Pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu yang menjadi satuan terkecil dalam suatu organisasi atau kelompok, manusia harus memiliki kesadaran diri yang dimulai dari kesadaran pribadi di antara segala kesadaran terhadap segala sesuatu. Kesadaran diri tersebut meliputi kesadaran diri di antara realita, self-centerisme, egoisme, martabat kepribadian, perbedaan dan persamaan dengan pribadi lain, khususnya kesadaran akan potensi pribadi yang menjadi dasar bagi self-realization. 2. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia adalah saling menghubungkan dengan manusia lain. Hal ini menunjukkan kondisi dan kompetensi di dalam kehidupan manusia selanjutnya. Ia selalu hidup sebagai warga suatu kehidupan manusia selanjutnya. Ia selalu hidup sebagai warga suatu kesatuan hidup, warga masyarakat dan warga negara. Hidup dalam hubungan antaraksi dan intervensi itu mengandung konsekuensi sosial baik dalam arti positif maupun negatif. Keadaan positif dan negatif ini adalah mewujudkan dari nilai-nilai sekaligus watak manusia, bahkan perkembangan yang berakibatkan interaksi antar individu. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa di samping manusia hidup bersama demi memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia juga hidup bersama dan memenuhi kebutuhan rohani.